Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan teman-temanku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan liburan, tapi kita tetap harus semangat mencari ilmu, yang kemudian dalam liburan ini kita mengisi dengan sesuatu yang produktif. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah kita, yaitu tentang mata kuliah metode kualitatif. Dan terlebih dahulu nanti saya akan jelaskan bagaimana pengantar terkait dengan mata kuliah ini sesuai dengan yang teman-teman baca di buku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, mencernanya, dan kemudian nanti akan menambah wawasan bagi kita semua. Kenapun kalau ada teman-teman yang ingin bertanya nanti di sesi kuliah saya hari ini, teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar, kemudian pertanyaan seputar dengan metode kualitatif. Oke, terlebih dahulu saya ingin informasikan biar video ini makin maju, kemudian menebar manfaat yang banyak. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait dengan mata kuliah saya selanjutnya, ataupun hal-hal informasi lain yang bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas terkait dengan metode kualitatif. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan metode kualitatif ini, saya ingin memberikan pengantar terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Yang di dalamnya nanti dalam metodologi penelitian ini, di dalamnya ada beberapa metode penelitian, yang salah satunya bagaimana sih awalnya kita meneliti, seperti apa sih alur berpikir kita dalam penelitian. Itu sangat penting menurut saya. Mengapa sangat penting? Nah, karena semua penelitian berangkat daripada asumsi. Asumsi terhadap apa? Baik terhadap pandangan kita pada subjek penelitian kita, maupun dalam keadaan lingkungan lain sebagainya. Maka daripada itu perlu kita analisis, perlu kita cermati bagaimana cara berpikir kita dalam memandang masalah, teman-teman. Ada yang tahu masalah itu apa? Ya, pasti banyak yang menjawab. Ya, banyak mahasiswa saya itu pintar-pintar semua. Ada yang menjawab, oh, ketidaksesuaian Pak dengan kenyataan, ya, antara keinginan dan kenyataan ini tidak sesuai Pak, dan lain sebagainya. Nah, itu jawaban-jawaban daripada teman-teman mahasiswa kebanyakannya. Nah, pada dasarnya penelitian kualitatif ini adalah memandang masalah itu secara apa? Secara induktif, teman-teman. Maksud induktif di sini adalah bagaimana memandang sesuatu dari sesuatu yang khusus, daripada berangkat awal masalah itu muncul. Sehingga tipikal cara berpikir ataupun memandang seperti ini adalah ciri khasnya kualitatif. Nah, bagaimana kita memandang masalah, bagaimana kita menganalisis masalah, di situ akan muncul yang namanya penyelesaian masalah. Ya, dan itu akan ada pada tahapan-tahapan penelitian. Nah, masalah ini perlu kita selesaikan, perlu kita entaskan bagaimana solusinya. Nah, berhubung mata kuliah kita metode kualitatif, teman-teman, yaitu memandang masalah daripada sesuatu yang khusus, maka daripada itu bisa disebut dengan apa? Dengan analisnya langsung. Ya, saya tidak mau banyak berpikir panjang deh. Saya ingin langsung saja mengetahui bagaimana sih duduk perkara masalahnya, seperti apa sih peristiwa itu terjadi. Nah, kita berangkat langsung ke lapangan. Akan tetapi berbeda hanya dengan kuantitatif, metode kuantitatif berbeda. Sebelum
metode ini bekerja, dia akan menganalisis dulu apa sih pengalaman-pengalaman orang lain ya, terkait dengan masalah ini. Seperti apa sih teori-teorinya? Nah, itu cenderung apa namanya? Cenderung berteori dulu. Ataupun, jadi a priori ini adalah bagaimana berpikir kuantitatif. Sedangkan a posteriori adalah bagaimana berpikir secara induktif. Itu dari khusus. Dari sesuatu peristiwa itu muncul terjadinya. Sehingga kedua cara berpikir ini akan membedakan metode penelitian yang dia tempuh dalam memandang masalah tersebut. Sehingga peneliti akan mengikuti alur-alur itu sesuai dengan cara berpikir. Ini perlu kita pahami, perlu kita ketahui bagaimana sih memunculkan sebuah metode dalam penelitian kita. Selain kita nanti menyesuaikan dengan metode yang kita ingin lakukan. Teman-temanku, seperti yang kita tahu bahwa manusia tidak lepas daripada masalah. Kadang kita gelisah, kadang kita menemukan kebingungan dalam memecahkan sesuatu. Maka daripada itu, dengan semakin berkembangnya zaman, manusia mencari solusi-solusi. Baik itu solusinya yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Dengan melakukan analisis ilmiah maupun tidak ilmiah. Maka daripada itu, salah satu metode penelitian kualitatif ini merupakan salah satu untuk mengentaskan kebingungan-kebingungan tersebut. Untuk mengentaskan bagaimana permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka daripada itu, penelitian ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam menyelesaikan sebuah peristiwa ataupun menganalisis sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang bertanya teman-teman seperti ini. Saya pernah mendapatkan pertanyaan begini. Pak, apa bedanya menulis berita dengan menulis metode kualitatif? Toh sama-sama menganalisis peristiwa, Pak. Toh sama-sama mengkaji sesuatu yang telah terjadi secara faktual, Pak. Baik. Sebenarnya penelitian kualitatif ini sangat berbeda dengan menulis berita. Bedanya di mana? Bedanya dalam analisis sebuah fakta ataupun peristiwa yang terjadi. Memang awalnya berita juga menginformasikan, menuliskan sesuatu yang terjadi, baik itu metodenya dengan wawancara, dokumen dan sebagainya. Akan tetapi metode kualitatif ini berbeda hanya dengan menulis berita. Kenapa? Dia mengusung sebuah teori yang kemudian nanti tidak disinkronisasikan dengan apa? Dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian dianalisis datanya, kemudian direduksi data-data yang tidak penting dan lain sebagainya sesuai dengan rumusan ataupun yang dia usulkan dalam hipotesis penelitiannya. Ini penting. Kenapa? Agar ada kesinambungan antara teori dengan sesuatu yang terjadi itu. Kalaupun toh tidak ada kesinambungan, nanti akan ada nilai penemuan. Ada nilai penemuan. Sehingga menjadi informasi penting yang perlu kita kaji kembali dan kita analisis kembali lewat forum-forum diskusi, lewat forum-forum yang sifatnya ilmiah. Sehingga akan apa? Sehingga akan muncul ilmu pengetahuan. Akan muncul keilmuan-keilmuan baru sesuai dengan perkembangan manusia. Implikasinya sampai ke sana. Implikasi daripada penelitian itu sampai ke sana. Ada nilai-nilai perubahan dalam sisi keilmuan, tatanan kehidupan dan sebagainya daripada hasil penelitian ini ke depannya, begitu. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk
disebarluaskan dan kemudian untuk diterapkan. Mungkin dalam hal ini penelitian terapan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana masalah dalam penelitian. Dalam hal ini masalah dalam penelitian kualitatif. Ya. Kemudian apa sih syaratnya penelitian itu ilmiah? Yang pertama, berarti sesuatu yang ilmiah itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang rasional. Sesuatu yang memang masuk akal. Dan itu terjadi, dan itu dapat diteorikan, dan kemudian dapat diinterpretasikan. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang empiris. Sesuatu yang ada. Sesuatu yang masuk akal, logis. Sehingga dapat dianalisis bagaimana bentuknya, bagaimana saat kita memandang, oleh apa? Oleh indera. Kita bisa meraba, memandang, merasakan. Nah itu sesuatu yang memang empiris. Sehingga indera-indera ini bisa bekerja. Bisa menganalisisnya. Jika teman-teman ini ada pertanyaan juga yang lucu nih. Pak, kira-kira yang tak terlihat bisa dianalisis gak? Wah, ya jangan. Ini kan sifatnya sains. Ya, kalau sains berarti sesuatu yang empiris. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang dapat dirasakan, diraba dan sebagainya. Begitu teman-teman. Dan yang ketiga adalah kita harus melakukan penelitian kita secara sistematis. Tidak boleh loncat-loncat. Tidak boleh tidak mengikuti ilmunya. Tidak boleh. Ya. Kita harus beruntut, bertahap dalam melakukan sebuah penelitian. Agar kenapa? Agar hasilnya itu bagus. Agar hasilnya itu datanya dapat dipercaya atau reliable. Datanya itu dapat apa? Dapat dijadikan sebuah acuan bahwa penelitian ini bersungguh-sungguh. Tidak asal-asalan begitu teman-teman. Jadi syaratnya apa? Ada 3. Ya, penelitian itu syaratnya ada 3. Boleh teman-teman catat. Yang pertama harus rasional, harus sesuatu yang masuk akal. Yang kedua adalah sesuatu yang empiris, teman-teman. Dan yang ketiga harus dilaksanakan secara sistematis. Ya, tidak bisa kita ngawur, tidak bisa. Kenapa? Ini syarat akan aturan, syarat akan sesuatu yang ilmiah. Sesuatu yang ilmiah itu syarat akan aturan. Dan mau tidak mau harus mengikuti. Kenapa? Walau gimana pun, itu adalah sesuatu yang telah dibakukan. Dan mungkin nanti ada pengembangan lagi daripada hasil riset tentang metodologi penelitian. Begitu. Lalu, apa tujuannya kita meneliti? Ya. Lalu apa tujuannya kita meneliti, teman-teman? Meneliti itu harus mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini mempunyai target. Ya, biasanya dalam proposal penelitian itu ada tujuan. Kita tidak boleh mengabaikan tujuan ini. Ya, apakah penelitian kita ini sesuai dengan tujuan kita atau tidak? Dan lain sebagainya. Yang pertama, tujuan daripada penelitian ini, yang pertama yaitu untuk apa? Untuk menemukan sesuatu yang baru lewat ilmu atau teori yang kita pakai, dan akan jadi sebuah nilai kebaharuan untuk disiplin ilmu tersebut, sehingga dapat dipakai oleh khalayak umum setelah dikaji dan dianalisis. Yang kedua itu untuk mengembangkan bagaimana teori-teori yang sudah ada kemudian dikembangkan kembali yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan lingkungan yang sekarang. Sehingga akan lebih menambah kemanfaatannya lewat kebaharuan. Baik, selanjutnya yaitu untuk apa? Untuk membuktikan informasi-informasi yang ada. Apakah betul demikian? Apakah ini sesuai? Apakah ada teorinya? Dan lain sebagainya.
Sehingga penelitian ini akan menemukan informasi-informasi terbaru terkait dengan fenomena dan lain sebagainya yang ada pada suatu lingkungan tertentu atau peristiwa tersebut. Sehingga dengan nilai informasi ataupun kebaharuan ini, teman-teman, akan menjadikan sebuah perkembangan penelitian yang kita lakukan, yaitu pada hakikatnya untuk menemukan sebuah kebenaran menurut ilmu, teman-teman. Karena kita yakini bahwa kebenaran itu beragam. Kebenaran itu tidak hanya satu. Ya, ada kebenaran menurut ilmu, kebenaran menurut lingkungan sosial, kebenaran menurut Tuhan yang hak, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini kita sebagai kaum, ya, pelajar, kaum penuntut ilmu menemukan kebenaran itu salah satunya dengan cara seperti ini, yaitu dengan melakukan sebuah penelitian. Dari mana sumbernya? Yaitu dari data, ya, dari data-data yang sudah ada dan lain sebagainya kita analisis, kita cari, kita satukan, kita simpulkan dan lain sebagainya. Tujuan daripada kita melakukan penelitian tersebut, kemudian kita analisis secara kegunaan dan lain sebagainya, sehingga akan menambah keilmuan atau wawasan baru terkait dengan penelitian yang kita lakukan untuk perubahan umat manusia tentunya dalam melakukan penelitian dan menjadi sebuah nilai kebaharuan bagi disiplin ilmu tertentu. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dari tadi yang saya bahas itu terkait dengan pengantar metodologi penelitian ini. Jadi pada intinya yang saya sampaikan tadi dari awal sampai sekarang, kesimpulannya bahwa metodologi penelitian itu merupakan sebuah langkah yang rasional, logis, sistematis dalam mencari data. Data ini akan membuktikan yang namanya kebenaran daripada sebuah peristiwa atau fakta yang terjadi pada lingkungan kita atau kehidupan kita. Dan itu dapat kita amati dan itu dapat kita rasakan lewat indera kita dengan pencapaian akal kita dan pikiran kita. Sehingga data itu harus objektif, ya, tidak boleh subjektif. Harus objektif dan reliable, harus terpercaya, sehingga dapat dijadikan sebuah. Baik teman-teman, itu saja pengantar pada pertemuan awal kita pada mata kuliah metode kualitatif. Dan di video selanjutnya saya akan menerangkan secara mendalam terkait dengan konsepsi metode kualitatif. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menyaksikan kembali di video selanjutnya. Ini merupakan video pengantar saja sebelum kita memasuki metode kualitatif lebih mendalam. Terima kasih, semoga sehat selalu. Salam buat kedua orang tuanya dimanapun Anda berada. Dan semoga Anda selalu bahagia. Dan sampaikan salam saya kepada orang tua teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus saya dalam berinovasi terkait dengan mata kuliah kita, ya. Jangan lupa like, komen, subscribe agar video ini terus berkembang. Saya terima kritik dan sarannya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, ya, agar teman-teman dapat informasi lanjutan terkait dengan mata kuliah saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.